Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dede Amelia Rahman, dan yang kedua ada rekan saya, Lutfia Ramadhani. Nah, jadi kali ini kita akan menjelaskan kepada kalian semua bahwa kita sudah membuat salah satu artikel ilmiah yang berjudul Klasifikasi Jenis Jerawat Berbasis Citra Digital menggunakan Arsitektur Convolutional Neural Network atau biasa disebut CNN dengan Linet 5 dan AlexNet. Lalu di sini berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa arsitektur Linet 5 merupakan model CNN yang efisien dan mudah diimplementasikan untuk klasifikasi citra jerawat. Dan Linet 5 ini memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan arsitek dan efisiensi komputasional, sehingga sumber daya atau sebagai model dasar dalam pengembangan prototipe sistem deteksi jerawat otomatis. Namun, Linet 5 memiliki keterbatasan dalam menangani dataset dengan kompleksitas tinggi dan variasi data yang besar dibandingkan dengan arsitektur klasifikasi jerawat sangat bergantung pada kebutuhan sistem, baik dari segi akurasi maupun efisiensi komputasi. Untuk pengembangan sistem deteksi jerawat dengan tingkat akurasi tinggi, disarankan untuk menggunakan arsitektur yang lebih modern atau melakukan modifikasi dan optimasi pada model Linet 5. Sementara itu, AlexNet merupakan arsitektur CNN yang lebih dalam dengan kemampuan mengekstraksi fitur yang lebih kompleks melalui penggunaan beberapa lapisan konvolusi, fungsi aktivasi ReLU, dan teknik dropout. Oke, dari penjelasan tadi kita sudah membuat codingan tentang analisis jerawat, di mana tahap pertama yaitu di sini kita mempunyai data berupa foto atau semacam gambar dari drive untuk sebagai data set yang akan kita masukkan. Di sini saya menamakan data sensitif. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, data sensitifnya itu isinya foto seperti ini, di mana ada beberapa sampel foto jerawat yang nantinya akan kita analisis akurasinya dan stabilisasinya. Yang pertama, pada program pertama kita memasukkan datasetnya dulu terhadap beberapa yang nanti akan kita uji coba. Di sini kalau kita mau masukin dataset, kita bisa buat codingan. Nah, di sini kita memakai path data sama dengan content drive, my drive, dan collect notebooks. Kenapa collect notebooks? Karena saya menyimpan di drive itu bernama file utamanya adalah collect notebooks, dan file keduanya yang ingin kita baca adalah sensitif. Lalu setelah di running, dia akan mengeluarkan data seperti ini. Ketemu 40 foto dan dalam satu kelas. Dan sini ada ketemu 10 foto dalam satu kelas. Jumlah kelas jenis jerawat yang terdeteksi hanya 1 dari 50 foto. Nah, lalu di codingan selanjutnya, codingan tersebut digunakan untuk membangun model CNN berbasis arsitektur AlexNet dengan tujuan mengklasifikasikan jenis jerawat dari citra kulit wajah. Model dibangun menggunakan TensorFlow keras dengan menyusun beberapa lapisan konvolusi, Fouling, dan Fully connected secara berurutan. Lapisan konvolusi berfungsi mengekstraksi fitur penting dari citra seperti tekstur dan pola jerawat, sementara Max Fouling digunakan untuk mengurangi dimensi data agar komputasi lebih efisien. Batch normalization diterapkan untuk menstabilkan proses pelatihan dan meningkatkan performa model secara keseluruhan. Arsitektur AlexNet yang digunakan mampu menangkap fitur visual
jerawat dengan baik sehingga sesuai untuk tugas klasifikasi citra kulit. Nah, bisa dilihat ya, ini output yang dihasilkannya. Nah, kita masuk ke codingan selanjutnya, di mana codingan ini bakal menampilkan data tersebut beneran jerawat atau tidak. Jadi, yang seperti saya jelaskan di awal, kalau kita masukin sampel data, itu akan masuk sampel fotonya atau image yang memang kita pengen cek. Di sini ada berjumlah 16 sampel jerawat, di mana di sini sudah dibaca oleh programnya bahwa itu memang benar-benar sampel jerawat. Deteksi program ini mungkin bisa lebih jelas lagi jika satuan atau tidak adanya file dalam file. Karena menurut saya di sini filenya hanya satu, yaitu sensitif. Kalau misalnya kita memasukkan kulit lain, mungkin ada banyak nanti kulit yang terdetek dan yang bukan jerawat ataupun mau yang jerawat. Nah, lebih jelasnya lagi, codingan tersebut digunakan untuk mengambil dan memeriksa satu batch data citra dari generator pelatihan sebelum proses pelatihan model dilakukan. Pada bagian awal program, mengambil satu batch data yang berisi sejumlah citra dan label dari train generator. Train generator itu yang merupakan yang di sini. Nah, kemudian menampilkan ukuran shape data tersebut untuk memastikan bahwa dimensi citra dan label sudah sesuai dengan kebutuhan model CNN. Selanjutnya, kode membuat pemetaan antara indeks kelas dan nama kelas dengan membalik kelas indicase. Sehingga label numerik dapat diterjemahkan kembali ke nama kelas yang sebenarnya. Nama kelas yang sebenarnya adalah ini, guys. Nah, sini. Bagian akhir dari codingan ini bertujuan untuk menampilkan detail setiap sampel citra dalam satu batch yang seperti saya jelaskan tadi. Itu benar atau bukan sampel jerawat. Jika dia sampel jerawat, maka akan tampil seperti ini. Dan jika bukan, maka dia tidak akan ditampilkan. Karena kita memang membuat codingan hanya untuk sampel jerawat saja. Untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Di sini ada codingan untuk pengujian dan pelatihan ulang AlexNet jika model belum terdefinisi. Jadi ini ada langkah-langkahnya ya. Kita mendefinisikan ulang variabel global yang mungkin hilang dari algoritma pertama yang sudah dijelaskan. Terus selanjutnya kita juga mengambil generator. Di sini menambahkan kembali definisi model AlexNet jika error B terjadi. Jadi kita harus melihat kembali algoritma 2 di jawaban sebelumnya, lalu dikompilasi dan latihan. Jadi pada codingan ini menunjukkan tahapan pengujian dan pelatihan ulang model AlexNet yang dilakukan ketika model belum terdefinisi dengan baik atau mengalami kesalahan pada tahapan sebelumnya. Pada bagian awal, program memastikan bahwa generator data telah dijalankan, kemudian mengimpor seluruh pustaka yang dibutuhkan untuk membangun model, melakukan pelatihan, serta mengevaluasi performa model menggunakan matriks seperti classification report dan confusion matrix. Selanjutnya, parameter dasar seperti ukuran citra, ukuran batch, dan jumlah kelas didefinisikan kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi dataset dan mencegah kesalahan memori. Proses ini bertujuan agar model AlexNet dapat dilatih ulang secara optimal dan dievaluasi kembali performanya, sehingga hasil akurasi yang diperoleh benar-benar mempresentasikan kemampuan model dalam mengklasifikasikan jenis jerawat berdasarkan citra yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan melihat output yang dihasilkannya. Ini adalah confusion matrix AlexNet. Bisa dilihat ya, di sini ada laporan klasifikasi model AlexNet. Tuh. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfi Rahmadani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini nanti akan tampil bagian semacam bagian statistika di mana terkumpulnya data-data yang sudah kita running di sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya Dede. Sana kan ada data untuk akurasinya itu berapa dan lain-lainnya. Nanti dia akan tampil seperti ini.
perbandingan akurasi validasi model CNN. Nah, di sini kenapa tertumpuk? Karena semua akurasi yang kami cek tadi dari data yang sudah saya masukkan itu dia masuk ke 1.00, di mana kalau dalam statistika itu merupakan valid. Sini juga ada perbandingan loss-nya di 00.00. Nah, untuk lebih jelasnya, codingan ini berfungsi untuk mengecek dan mengumpulkan data riwayat pelatihan history dari riwayat-riwayat tadi yang saya bilang yang sudah kami running dari beberapa model CNN yang telah dilatih sebelumnya, yaitu LNet 5, AlexNet, dan MobileNet F2. Dan kami hanya menjelaskan LNet 5 dan AlexNet karena dari artikel ilmiah kami memakai itu. Nah, pada awal kode dibuat sebuah dictionary bernama history yang digunakan untuk menyimpan histori pelatihan model yang ditemukan. Selanjutnya, kode menggunakan struktur try except untuk memeriksa apakah variabel history dari masing-masing model tersedia di dalam notebook. Jika history ditemukan, maka data tersebut dimasukkan ke dalam dictionary dan ditampilkan pesan bahwa history berhasil ditemukan. Maksudnya history yaitu yang ini, guys. Di sini yang warna ungu itu adalah inspection V3 file operation. Nah, yang biru itu ada di bawahnya. Di sini ada MobileNet juga yang warna hijau dan AlexNet yang warna orange. Nah, itu. Nah, sebaliknya, jika history tidak ditemukan, program menampilkan pesan peringatan agar pengguna menjalankan kembali proses pelatihan model terkait. Pendekatan ini memudahkan proses evaluasi dan perbandingan performa beberapa model tanpa menyebabkan error ketika salah satu model belum dilatih. Jadi, model yang belum dilatih itu akan tampil 000 karena dia belum di running sama kami. Oke? Kalau untuk pengecekan dan pengumpulan data historis, Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa metode CNN dengan arsitektur LNet 5 dan AlexNet dapat digunakan untuk mengklasifikasikan citra jerawat pada kulit wajah. Proses pelatihan dan pengujian telah dilakukan sesuai dengan tahapan yang benar dan menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,100 yang secara statistika ini tuh dinilai valid. Hasil ini menunjukkan bahwa model itu masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dari sisi jumlah data, keseimbangan kelas, dan pengaturan parameter agar akurasi klasifikasi dapat meningkat pada penelitian berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami berdua sampaikan. Saya Dede Amelia Rahman. Dan saya Lutfia Ramadhani. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.